Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-solehah kelas 6 hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran 4, Ayo membayar zakat, dengan subtema orang yang berhak menerima zakat. Bersama saya, Bu Niswatul Faizah dari SD Negeri 1 Kromingan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dengan indikator, siswa dapat menguraikan orang yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati gambar dan memahami bacaan tentang zakat, maka siswa dapat menguraikan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan tepat. Baiklah anak-anakku, perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara layak. Bagi umat Islam yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia tidak wajib membayar zakat, akan tetapi justru mereka berhak menerima zakat. Siapa itu muzaki dan siapa itu mustahik? Kita simak. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Syarat muzaki yang pertama, beragama Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, memiliki harta yang dizakatkan. Selanjutnya, mustahik. Siapa itu mustahik? Golongan orang-orang yang berhak mendapatkan pembagian harta zakat sesuai dengan ketentuan surat At-Taubah ayat 60. Simak dengan baik ya. Ibu guru akan membacakan surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin wal 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa 8 golongan orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama yaitu fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah. Maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Yang kedua yaitu miskin. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang miskin adalah seumpama orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Yang ketiga yaitu amilin, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Yang keempat yaitu mu'allaf. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Kelima, yaitu para budak. Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat, atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Keenam, yaitu ghorimin. Siapa itu ghorimin? Orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada 2 macam jenis ghorim, yaitu 1. Al-ghorim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya dan memaksanya untuk berhutang. Yang kedua, al-ghorim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang muslim yang sedang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, maka ia dibantu. Ketujuh yaitu fi sabilillah. Ibnu Athir berkata, kata sabilillah berkonotasi umum untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas
untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad, karena banyaknya penggunaannya untuk konotasi ini, maka sepertinya kata fi sabilillah hanya digunakan untuk makna jihad ini. Yang kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya. Itu tadi adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ibu guru lanjutkan, lembaga yang mengumpulkan dan mentasyarufkan atau membagi zakat. Ada Basnas. Apa itu Basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, Baziz. Badan Amil Zakat Infak dan Swadaqah. Yang ketiga, UPZ. Apa itu? Unit Pengumpul Zakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi golongan orang yang berhak menerima zakat sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi anak-anak dan Ibu Guru tentunya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan jangan lupa doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya, yaitu hikmah zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.